Apakah Anda mengenal guru muda? Seragamnya masih baru, sepatunya mengkilat, tas branded pula. Kalau sudah begini, biasanya cara jalannya juga berubah. Sering menjadi idola para murid. Smartphone-nya juga model terbaru. Ini guru milenial, jangan sampai menjadi guru milenial. Tiap sebentar update status medsosnya. Ini biasanya beberapa performance guru muda di sekolah. Guru muda diidentikan dengan baru tamat S1, fresh graduate, ilmunya masih segar dan pengalaman mengajarnya masih kurang. Apakah guru muda bisa mengajar di kelas? Tidak semuanya, masih banyak juga yang grogi ketika di dalam kelas. Kenapa sarjana pendidikan tidak siap untuk mengajar di kelas? Padahal ia jurusan kependidikan. Kalau jurusan non-kependidikan, itu mungkin ditolerir. Contohnya sarjana pendidikan matematika, masih ada yang belum siap menghadapi kelas 7, 8 atau IX pada tingkat SMP. Padahal kalau kita lihat kurikulum dan struktur mata kuliah di kampusnya atau di jurusannya, semuanya mengarahkan agar si sarjana ini mampu menjadi guru yang profesional. Sarjana pendidikan tidak bisa mengajar di kelas, ini pasti ada sesuatu yang salah, ada problemnya pasti. Bisa karena faktor mahasiswanya, faktor dosennya, atau faktor kampusnya. Idealnya mahasiswa yang mengambil jurusan kependidikan pasti bisa mengajar. Di mana kita bisa menemukan problemnya, yaitu ketika sudah masuk ke kelas. Apalagi kalau dapat kelas neraka, yang di dalam ada Fir'aun, Abu Jahil, Abu Lahab, kesabaran guru muda ini akan semakin diuji. Teori-teori yang dipelajari di kampus, seolah-olah menjadi gado-gado, bercampur-campur, mau pakai teori apa? Model pembelajaran apa? Metode pembelajaran apa? Untuk kelas-kelas seperti ini cocoknya model pembelajaran baris berbaris saja. Kesabaran guru memang akan diuji maksimal. Kan aneh kalau kemampuan mengajarnya minimal. Akan jadi hari-hari yang menakutkan memasuki kelas bagi guru muda. Kalau dapat kelas seperti ini, paling guru muda ini akan menggunakan jurus bela diri, ilmu karate, taekwondo, bisa jadi ilmu gulat. Kan gak cocok juga sebetulnya guru harus seperti ini. Guru muda memang diuji betul kesabarannya, ketika menghadapi siswa-siswa yang kreatif perangainya. Kalau kondisinya sudah seperti ini, maka sangat mudah kita temukan kekerasan terjadi dalam kelas. Kalau kondisi ini kita temukan, maka banyak guru muda yang tidak betah dengan profesinya. Seolah-olah setiap hari datang ke sekolah merupakan hari-hari yang berat baginya. Tidak menyenangkan, tidak ada fun teachingnya. Kondisi ini biasanya guru juga akan bertindak seperti inspektur upacara. Teriak sana, teriak sini, yang gunanya untuk mendiamkan murid-murid yang kreatif tadi. Atau juga menjadi drummer, yang mukul meja, mukul whiteboard agar suara yang berisik itu bisa hening. Atau guru muda ini bisa juga menjadi pemain golf, yang bisa melemparkan spidol, pena, atau buku dengan jarak jauh, untuk melempar siswa-siswa yang banyak perangai tadi. Atau juga guru muda ini akan menjadi guru karate atau taekwondo yang harus main pukul dengan tangan atau kaki. Begitu fenomena yang dialami oleh guru-guru muda. Kalau sudah begini, maka guru muda siap-siap untuk mendapatkan laporan, entah dari murid itu sendiri atau dari orang tua murid. Sudah banyak kasus, guru dilaporkan karena kasus kekerasan di dalam kelas. Ditambah tidak adanya seperangkat aturan yang menjamin guru dalam menjalankan tugasnya. Lagi-lagi guru harus mampu mengkolaborasikan metode, pendekatan, strategi, teknik dan taktik pembelajaran agar mampu mengelola pembelajaran yang menyenangkan dan cocok bagi murid. Guru muda juga identik dengan guru yang minim pengalaman. Fresh graduate pula. Kondisi ini diperparah kalau ketika kuliah kurang pengalaman atau praktek-praktek ngomong di depan untuk menjelaskan materi, atau kurang banyak mengikuti berbagai organisasi-organisasi intra dan ekstra kampus. Sehingga kurang terampil public speakingnya. Padahal semua pengalaman-pengalaman selama kuliah tersebut, menjadi modal yang sangat berharga ketika sudah memasuki dunia kerja. Di sini unggulnya bagi yang aktif berorganisasi,
manajemen organisasinya bisa, manajemen konfliknya dapat, interaksi dengan orang lain terampil, nggak gugup berbicara di depan, nggak risau menghadapi kegaduhan. Karena sudah terbiasa dengan semua itu. Pesan saya, aktiflah berorganisasi. Guru muda terutama yang masih honor, ini sangat mendapatkan ujian yang berat. Tugas mengajar yang dirasa berat, beban administrasi sebagai guru yang banyak, tugas-tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah juga banyak, ditambah lagi penghasilan yang tidak seberapa, jika dibandingkan guru-guru yang sudah berstatus pegawai negeri. Seperti diazab, begitu komentar beberapa guru honor dan nantinya tidak perlu lagi azab kubur, karena sudah banyak sekali azab yang ia dapat di dunia ini. Maka beberapa ocehan guru honor ini, nanti di surga itu pasti banyak guru honor, karena sudah merasakan masuk neraka ketika mengajar di sekolah. Hari-hari menerima honor biasanya menjadi horor, karena yang diterima, tidak sesuai dengan jumlah pengeluaran yang akan dikeluarkan selama sebulan tersebut. Kerjanya nggak main-main, namun gajinya sangat main-main. Walaupun beberapa pernyataan tersebut tidak tepat, sekurangnya ini menggambarkan bahwa begitu susahnya menjadi guru muda atau guru honor. Tapi beberapa guru honor yang masih setia mengajar, maka tentunya ia mencari penghasilan sampingan, agar tidak terlalu mengharapkan honorarium yang sedikit itu, yang tidak sesuai dengan upah minimum regional tersebut. Sampingannya macam-macam, mulai dari driver ojek online, jualan pulsa, token, aktif jualan online, agen arisan, jualan makanan, konten kreator YouTube, atau juga berkebun. Semuanya dilakukan agar penghasilan yang sedikit itu bisa tertutupi dengan hasil dari usaha sampingan tersebut. Kalau kita berbicara kualitas mengajar, apakah guru-guru seperti ini masih berkualitas dan bersemangat mengajar di dalam kelas? Berkaitan dengan penghasilan, guru honor mendapatkan penghasilan yang tidak layak. Makanya kalau kita telusuri ke sekolah-sekolah yang ada guru honornya, sangat sedikit sekali guru honor yang dari laki-laki, apalagi laki-laki yang sudah menikah. Tidak bakalan cukup untuk menghadapi keluarganya dari penghasilan sebagai guru honor ini. Tapi kalau guru honor yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru, ini agak mendingan, agak aman penghasilannya. Tapi bagi guru muda tentunya belum memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut. Kalau sudah begini kondisinya masih cocok nggak dengan beberapa foto atau gambar di medsos, sarjana pendidikan itu calon menantu ideal, anak orang saja dididik, apalagi anak sendiri? Ya kalau guru honor ini punyai kebun sawit 5 hektare, masih amanlah periuknya, tapi kalau hanya mengharapkan dari honornya saja gimana? Berarti harus bersusah-susah dulu untuk mencapai kebahagiaan. Kalau susahnya sebentar, itu bagus. Bagaimana kalau susahnya untuk sudah hampir setengah abad, long time lah. Ini tentunya akan menjadi miris lagi. Semakin tidak ideal calon menantu tersebut. Menjadi guru muda dan guru honor itu dimuliakan. Murid-murid akan memanggilnya dengan panggilan bapak atau ibu. Orang tua murid juga begitu, walaupun umurnya masih 23,24 atau 25 tahun dan masih tergolong muda. Ini adalah salah satu penghargaan yang tidak bisa diuangkan oleh guru. Penghormatan orang kepadanya. Ia dihargai karena tugas mulia yang diembannya, walaupun penghasilannya masih minim dan jauh dari kata cukup. Panggilan Pak Guru atau Bu Guru merupakan sebuah penghargaan alami yang akan didapatkan oleh guru. Filosofi penghargaan tersebut adalah mengisyaratkan bahwa profesi guru merupakan profesi mulia dan dihormati oleh orang lain. Karena tugas-tugas yang ia jalankan adalah tugas-tugas yang mulia. Banyak murid yang terkadang keceplosan memanggil Mbak, Mas atau Kak dibanding Pak Bu. Ini kadang jadi keseruan sekaligus keanehan tersendiri karena ketika para murid terbiasa memanggil guru dengan bapak atau ibu guru, tetapi ketika bertemu kita malah menyapa dengan Kak. Sebenarnya ini bukan masalah berarti selama tidak mengurangi wibawa di dalam kelas, karena perasaan dekat secara usia yang dirasakan murid-murid juga bisa menjadi modal tersendiri bagi para guru muda agar lebih mudah membaur dengan para siswa dan dekat dengan mereka. Ketika hangout dengan teman kampus atau teman-teman seusia,
bakal sering dipanggil pakai kata Bu Guru atau Pak Guru sambil ketawa-ketawa. Bukan karena profesi ini lucu, tapi karena menjadi guru di usia muda adalah salah satu hal yang cukup anti-mainstream belakangan ini. Apalagi kalau sekedar jadi guru honorer alias GTT. Di lingkungan tempat tinggal, pemuda yang jadi guru akan mendapat wibawa tersendiri. Para tetangga dan sesepuh kampung biasanya respek sama pemuda yang mau jadi guru. Tentu saja asal jadi guru yang baik dan bisa memberi contoh positif di lingkungan. Teman saya yang baru selesai wisuda, ia langsung mengajar di sekolah dasar. Keluarganya bangga karena ia sudah menjadi guru, sudah memakai baju bersih dan rapi setiap pagi. Ia dihormati oleh orang lain. Setiap hari ia pergi ke sekolah untuk mengabdikan ilmunya kepada generasi muda bangsa ini. Karena sudah menjadi guru, maka banyak yang datang melamarnya. Sebagai laki-laki yang tidak pernah pacaran dan tidak tahu teori dan praktek pacaran, maka ia menerima lamaran yang datang. Ia menikah dan pekerjaan satu-satunya hanya menjadi guru honor. Tidak sampai 500.000 sebulan. Berarti sudah kita prediksi bahwa ia menghidupi keluarganya dengan penghasilan sebagai guru honor tersebut. Apakah sudah sejahtera guru tersebut? Saya kira tidak. Apalagi kalau ada pula kredit motor yang harus dibayar setiap bulan, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Makanya biasanya guru seperti ini akan mencari usaha sampingan, agar kompor di dapur bisa tetap hidup dan anak bininya bisa makan setiap hari. Akhirnya teman saya harus mencari sampingan, agar kebutuhannya bisa terpenuhi. Bagi sebagian fresh graduate, bahkan yang lulus dari fakultas kependidikan, menjadi guru bukanlah pilihan profesi utama. Tak usah jauh-jauh mencari contoh, teman seangkatan saya di sekolah tinggi keguguran dan ilmu pendidikan yang jumlahnya hampir 500 orang, mungkin hanya 20%-nya yang menjadi guru, itu pun kadang tidak sesuai dengan jurusan yang diambilnya semasa kuliah. Bukan tanpa alasan, selain karena faktor gaji, menemukan sekolah yang pas sesuai jurusan semasa kuliah faktanya bukanlah hal mudah. Tidak sedikit teman saya sesama jurusan bahasa Inggris yang akhirnya menjadi guru PKN, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahkan guru SD, karena lowongan menjadi guru bahasa Inggris susah didapat. Nah, bagi yang beruntung bisa menjadi guru sejak lulus kuliah atau bahkan sebelum itu, menjadi guru di usia muda tentu bukan hal mudah. Saya sendiri mulai pertama kali mengajar sejak usia 20 tahun ketika masih kuliah, kala itu harus mengajar siswa SMA di lembaga bimbingan belajar milik dosen saya. Menjadi guru di usia muda, ketika teman-teman seusia saya banyak berkiprah di perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN dengan gaji puluhan kali lipat dari gaji yang saya dapat, jenjang karir yang kian menanjak dan seterusnya, adalah tantangan untuk keteguhan hati tetap memilih profesi ini. Dan bagi semua yang memutuskan untuk memilih profesi ini sebagai karir pertama dan utama sejak jadi fresh graduate, pastinya mengalami suka duka tersendiri yang susah dilupakan dan hanya bisa dirasakan jika kita menjadi guru. Beberapa hal yang cuma bisa dirasakan oleh mereka yang memilih menjadi guru walau masih muda, diantara banyaknya pilihan profesi lain yang lebih menggiurkan. Menjadi guru di usia muda berarti kita akan terlibat di hampir semua kegiatan sekolah. Mulai dari kepanitiaan karya wisata, kelas meeting, upacara Hardiknas, Hari Guru, hari-hari besar Islam, persami, penerimaan siswa baru bahkan sampai lomba adiwiyata. Gak akan ada satupun kegiatan yang terlewat tanpa kehadiran para guru muda yang kata para senior, masih bisa warawiri kesana kemari. Ini sekaligus jadi ajang untuk mengembangkan diri dan mencoba hal-hal baru yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya, secara tidak langsung melatih kemampuan berorganisasi juga. Perbedaan mindset dan cara memandang sesuatu dengan para senior. Guru senior atau yang lebih tua biasanya menang di pengalaman mengajar dan asam garam menghadapi aneka tingkah laku siswa, sementara guru muda mengandalkan perbedaan usia yang tidak terlalu jauh serta kemampuan dan update informasi dan tren terbaru di kalangan siswa yang biasanya kurang diikuti oleh para guru senior.
Beberapa tahun yang lalu ada wacana pemerintah akan menghapus guru honor. Saya kira itu adalah pekerjaan yang mustahil. Karena setiap tahun pasti ada guru yang pensiun, jumlahnya sangat banyak, dan jumlah sekolah yang baru berdiri juga banyak, dan penerimaan guru baru menjadi pegawai negeri juga terbatas. Solusi yang paling tepat dan cepat adalah dengan menerima guru honor. Itu kondisi di sekolah negeri. Kalau di sekolah swasta, biasanya lebih mendominasi guru yang honor. Sekolah swasta yang manajemennya bagus, biasanya penghasilan guru honor ini juga agak mendingan. Tapi bagaimana dengan sekolah swasta yang manajemen kurang bagus, tentunya penghasilannya juga kurang dan semangat mengajarnya juga pasti kurang. Sudah bisa dipastikan bagaimana kualitas pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Nah, di sini biasanya kita akan menyaksikan bahwa guru-guru tersebut tidak akan mempraktekkan teori-teori pendidikan yang ia pelajari selama di kampus. Karena ini juga terkait dengan motivasi mengajarnya. Motivasi itu biasanya juga didasarnya oleh stimulus dan respon. Kalau stimulusnya gaji tidak seberapa, bagaimana akan mempunyai respon kinerja yang baik juga? Kalau sudah begini tentunya motivasi mengajar juga akan bermacam-macam, ada yang hanya melaksanakan sesuai RPP, ini sebetulnya masih mendingan. Tapi ada juga yang melaksanakan tugas di kelas, hanya agar siswa tidak berkeliaran dan siswa tetap berada dalam kelas. Nah, dalam kondisi ini maka guru akan melaksanakan tugasnya dengan apa adanya. Tidak ada inovasi atau kreativitas dalam mengajar. Maka bisa kita temukan, siswa hanya disuruh mencatat buku materi yang sebetulnya buku itu sudah dipunyai oleh siswa. Atau siswa disuruh membuat surat An-Naba atau surat Yasin, yang pasti dengan 2 atau 3 jam pelajaran setiap minggunya, tidak akan selesai membuat surat Yasin tersebut. Atau siswa disuruh mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku lembaran kerja siswa atau soal-soal dalam buku sumber lainnya. Yang penting gurunya tidak mempunyai tenaga banyak dalam mengajar dalam kelas. Kalau siswa sudah dikondisikan seperti ini, maka selama jam pelajaran tersebut, guru tentunya asyik dengan smartphone-nya, update status medsosnya, atau buat bumerang di smartphone, atau buat video singkat TikTok, atau nonton YouTube, lihat barang-barang model terbaru di marketplace, atau kegiatan-kegiatan tidak bermanfaat lainnya. Jadi dalam kelas itu terjadi kondisi acuh tak acuh sebetulnya, asyik sendiri-sendiri. Guru asyik dengan kegiatan pribadinya dan siswa asyik dengan tugas yang begitu banyak. Guru muda akan menjadi sasaran bagi guru tua. Untuk memperkuat penyataan ini bisa kita saksikan dengan berbagai tugas yang diberikan oleh kepala sekolah atau guru-guru senior di sekolah tersebut. Secara fisik dan psikologis, guru tua sudah mempunyai banyak pengalaman dan sudah tahu trik-triknya dalam menghadapi segala pekerjaan yang ada di sekolah. Sedangkan guru muda, mempunyai semangat yang baru dan tenaga yang baru. Biasanya siap diperintah dan mau bekerja, tanpa banyak alasan, apalagi guru muda yang belum menikah. Itu nyanyi biasanya, maju tak gentar, membela yang benar. Siap mengerjakan apapun, apalagi kalau dalam persiapan akreditasi sekolah madrasah, guru-guru muda ini akan menjadi sasaran dalam mengerjakan atau menyiapkan borang akreditasi tersebut. Kenapa guru muda mau melakukan? Ini biasanya terkait dengan pantun, ada paha ada kaki, ada usaha ada rezeki. Jadi kalau ia mengerjakan pekerjaan apapun di sekolah itu, maka tentunya akan dapat pemasukan tambahan. Ini bisa menjadi penambah dari honor yang tidak seberapa itu. Sehingga honor yang diterima agak berkurang horornya. Guru muda tentunya harus lebih bersemangat. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, karena tentunya kalau berhenti bisa ditabrak mobil atau motor. Kalau mau berhenti ya di tepi jalan, bisa aman. Karena dengan bersemangat ini semuanya akan menjadi. Hidup ini harus semangat. Ke WC saja kalau tidak semangat tidak jadi-jadi. Muka merah dan tidak berbicara, akhirnya jadi. Artinya semangat itu juga perlu usaha dan pengorbanan. Nasi yang sudah dihidangkan dengan lauk yang lezat, gak jadi makan kalau tidak dengan semangat.
Semangat itu perlu, konon orang yang sukses itu adalah orang yang semangat. Semangat identik dengan anak muda, namun yang tua tentunya mesti. Yang muda kalau tidak semangat, sama dengan kopi tanpa gula, pahit. Hidupnya akan pahit, sepahit kopinya. Kopi dengan gula, akan terasa manis, walaupun pahit juga akan selalu terasa. Begitu hidup, seandainya kita semangat tetap saja, akan merasakan pahit-pahitnya hidup. Konon Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sangat semangat, terutama dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat atau umatnya ketika itu. Beberapa tempat kita saksikan bahwa banyak guru muda yang mundur dalam mengajar di sekolah. Problemnya macam-macam sehingga mengakibatkan ia keluar dan murtad dari profesi guru. Tapi kalau ditelusuri lagi sebetulnya ini terkait dengan UUD atau ujung-ujungnya duit. Ya masalah duit juga sebetulnya. Karena penghasilannya tidak seberapa di sekolah tersebut, maka tentunya ia mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan lebih dari menjadi guru honor tersebut. Mulai dari bekerja di perusahaan swasta, walaupun itu menjadi tim sales and marketing yang harus turun ke lapangan, tetapi penghasilannya pasti sudah sesuai dengan upah minimum regional. Kalau sudah ada pekerjaan begini, agak berani juga dia melamar anak gadis orang. Sudah berani juga dia menikahi anak orang. Karena penghasilannya sudah saatnya menghidupi orang lain. Dan orang tua anak tentunya akan ikhlas juga melepaskan anak gadisnya, karena akan dinikahi oleh laki-laki yang sudah jelas pekerjaan dan penghasilannya. Profesi lain yang dipilih setelah tidak mengajar lagi biasanya berwira swasta. Ini profesi yang cocok bagi orang yang tidak mau diatur-atur oleh orang lain. Ia mau berkreasi sendiri, maka berwira swasta adalah profesi yang cocok baginya. Profesi ini butuh keberanian dan modal. Coba kalau tidak punya keberanian dan modal, maka selama hidupnya tentunya ia tidak akan berani menjadi wira swasta. Akan menjadi korban para wira swasta saja tentunya.